Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Firdatul Dasa, mahasiswa jurusan psikologi tahun angkatan 2025 dengan NPM 2547320101. Dan di samping saya ada Bapak Adriansa, orang tua dari Firdatul Dasa. Dan di momen ini saya akan mewawancarai orang tua saya terkait perkembangan remaja saya dari umur 13 hingga 19 tahun. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali cerita dan pengalaman langsung dari orang tua mengenai proses perkembangan saya semasa remaja, meliputi perubahan fisik, cara berpikir, dan kehidupan sosial sebagai bahan refleksi diri serta untuk menghubungkan pengalaman nyata dengan teori perkembangan remaja yang sudah dipelajari di perkuliahan. Sebelumnya juga saya sudah meminta izin kepada bapak saya untuk diwawancarai hari ini untuk menjawab juga beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Waktu saya mulai remaja, waktu Eja mulai remaja, perubahan fisik apa yang paling kelihatan menurut Bapak? Yang jelas perubahan fisik yang nyata yaitu pertama tubuh ya, badan makin besar juga ya, gerak juga makin banyak ya, terus juga cara berpikir juga sudah banyak berubah ya. Kalau dulu masih SMP ya, semua kita atur, sekarang dia ngatur dirinya sendiri. Ini perubahan yang besar sekali ya, sangat signifikan saya perhatikan sehari-hari. Terus apakah ada kebiasaan Eja yang berubah, misalnya kayak begadang kah atau aktivitas yang berbeda? Yang jelas banyak sekali, terutama waktu masih anak-anak kayak masih SMP itu ya, hidupnya agak cepat mungkin, kegiatannya juga nggak terlalu banyak. Begitu sekarang menginjak remaja atau memasuki menjadi mahasiswa, ya mungkin anak kegiatan sebagainya ya sudah ngerti ya, sama teman-teman ya, nongkrong sana sini, ngopi-ngopi gitu ya. Dan juga dulu mungkin masih SMP, kalau sekolah masih diantar. Ya sekarang sudah berani udah memakai kendaraan sendiri ke kampus. Terus bagaimana Bapak melihat Eja dalam hal penampilan atau cara merawat diri pas Eja remaja? Wah, beda sekali, sudah banyak sekali ya, sudah penampilan mau kayak bintang film aja dia. Semua dirawat ya. Kalau SMP dulu kan ya perawatannya apa adanya, yang penting sudah mandi udah sekolah aja sudah gitu, jalan aja gitu. Juga teman-temannya dulu nggak terlalu banyak, sekarang temannya banyak sekali ya. Itu perubahan yang sangat saya lihat sangat berubah sekali perubahannya dia. Terus menurut Bapak gimana cara Eja berpikir waktu remaja dari SMP ke SMA tuh nah? Lebih dewasa atau masih kekanak-kanakan? Ya, kalau dulu masih bisa diatur ya, berpikirnya juga kadang-kadang kita suatu kerjaan kita bantu. Ya sekarang sudah beda, apalagi dalam mahasiswa sudah bisa mandiri, bisa menentukan mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak bisa dikerjakan. Ya sekarang jelas banyak berinovasi sudah ya, karena pengetahuan, karena juga pendidikan. Apakah Eja mulai berani ambil keputusan sendiri? Ya jelas, karena sudah dewasa, cara berpikir juga sudah dewasa, dengan sendirinya otomatis cara berpikir harus berani mengambil keputusan sepanjang keputusan itu baik untuk dirinya sendiri dan kemajuan dirinya sendiri yang akan datang. Terus pada waktu itu apakah Eja lebih sering membantah atau punya pendapatnya sendiri gitu? Apa?
berargumen. Oh iya, jelas sudah. Itu pasti karena kalau seorang semakin dewasa, cara pikirnya, pola pikir juga berubah. Dulu masih bisa nurut, sekarang dia punya kenapa ia melakukan ini, alasannya dia pasti tampilkan. Oh alasan saya begini-begini, saya menghapus ini. Saya rasa begitu. Terus ada enggak perubahan dalam cara Eja belajar atau menyelesaikan masalah? Ya sangat beda sekali. Kalau dulu kan belajarnya pasti kadang-kadang bertanya sama teman-teman, sama orang tua ini bagaimana. Nah, sekarang tidak. Ya memang kadang-kadang juga bertanya sekali-sekali, tapi kebanyakan mencari jalan bagaimana mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah itu aja. Terus bagaimana hubungan Eja dengan keluarga waktu remaja? Bisa keluarga di rumahnya Eja, keluarga Ya. kecil atau keluarga besar? Kalau dulu ya hubungan sama keluarga sampai sekarang sih bagus saja. Cuma kan kalau dulu kita misalnya kalau hari raya dia mau diajak ke keluarga, sekarang mungkin sudah bisa jalan sendiri-sendiri ya sama ya jalan sendiri-sendiri sudah. Dan tapi hubungan sama keluarga tetap baik saja ya, baik dengan keluarga orang tua sendiri maupun orang keluarga yang lainnya, semua baik aja, tidak ada masalah. Apa kalau dari Bapak, apakah ada perubahan dalam cara Eja bergaul atau berteman? Ya jelas banyak berubah sekali. Dulu masih kecil ya temannya ya tidak ya itu dulu aja. Nah sekarang ini selama masih mahasiswa temannya banyak sekali ya, sering kumpul-kumpul ya. Makanya saya kalau malam mereka kumpul-kumpul atau jalan itu saya ingatkan hati-hati jangan keluar malam ya. Jadi jam-jam 10 saya WA atau jam-jam 12 pada berhubungan saya WA. Sekarang posisinya lagi di mana ya, karena kita sebagai orang tua pasti juga ada rasa kekhawatiran itu aja. Menurut Bapak, apa tantangan emosi atau sosial yang paling terlihat pada Eja waktu itu, pada waktu remaja? Ya gimana ya, kadang-kadang kalau belum bisa menyelesaikan masalah itu kayaknya gimana ya, uring-uringan gitu Pak, uring-uringan gimana kok ya. Nah, sekarang sudah ada perubahan, makin dewasa mungkin sudah pelan-pelan ada perubahan-perubahan bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri ya, itu. Terus bagaimana Bapak melihat Eja dalam proses mencari jati diri? Zaman diri ini memang prosesnya sangat lama sekali ya, melihat situasi dan kondisi. Jadi ini proses jati diri ini dari awal dulu kita, kalau memang awalnya sudah bagus, insya Allah kedepannya akan bagus ya. Jadi jati diri itu pelan-pelan apa yang paling menonjol pada diri kita sendiri, itulah yang kita terus lanjutkan, dan yang apa yang tidak baik pelan-pelan kita buang. Kalau dari Bapak sendiri, ini terlepas dari pertanyaan, kalau dari Bapak sendiri, apa perbedaan yang paling signifikan dari Eja kecil ke remaja tuh? Oh banyak sekali ya. Kalau kecil itu kan masih bisa diatur. Ayo kita kesini, pakai baju ini, ayo bisa diatur. Nah, sekarang kan tidak. Semua dia mengatur dirinya sendiri. Yang penting kami sebagai orang tua yang terbaik lah buat dia gitu. Itu aja. Untuk pengawasan sendiri, Kalau pengawasan ya kalau kecil kan masih kita bisa jangan ke situ ya bahaya ini nih. Sekarang kan dia sudah paham yang mana yang bagus, yang mana tidak bagus. Jadi ya kita sebagai orang tua ya kita lepaskan ya, tapi tetap kita masih kontrol gitu dasarnya sebagai anak. yang terakhir, insya Allah terakhir, adakah hal dari masa remaja Eja
yang Bapak ingin ceritakan atau merasa penting untuk Eja ketahui sekarang? Yang penting kita harus menjaga diri kita sendiri ya, jangan sampai mencemarkan nama keluarga, nama orang tua ya. Jadi ya baik-baiklah berprestasi ya, untuk baik-baik berkomunikasi sama orang tua, sama keluarga, sama yang lebih tua, dan mungkin kita harus memperhatikan juga yang muda-muda dari kita. Yang penting bagaimana kita bertutur kata yang lebih baik kepada orang lain, sehingga pilihan orang lain kepada kita itu lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, mungkin sudah cukup pertanyaan saya. Kamu masuk kan? Masuk ke situ. Masuk ke situ. Nggak mau kelihatan di situ. Dari mama ada kah? Aku memberikan cinta. Sini mak. Mau masuk sini mak. Mak sini. Sini. Dari mama ada kah? Orang tua supaya anak supaya lebih giat lagi belajar. Nggak pesan dan kesan mama pas Eja remaja kah? Ya, Hati-hati menjaga diri gitu. ya jaga diri, hati-hati jaga diri. Kalau pulang tuh Pulang ingat malam. belajar kelompok jangan terlalu malam kan Pak. Ya, Belum lagi pemainnya tuh, nah kan? penting bisa mengatur waktu. Ya betul, bisa ngatur waktu kan Pak. Kita doakan tuh yang tua supaya hidupnya lebih baik lagi, yang terbaik lah sudah. Aja. Mantap. Masalah uang. Itu Nah, itu bisa juga dianukan tuh. Udah Yalah, di bapaknya belum selesai. belum selesai Pak. apa lagi? Lah. Ya terima kasih Bapak, Mama sudah mau bercerita. Ini sangat membantu Eja untuk refleksi diri, untuk ingat-ingat kembali waktu remaja. Sehingga sebenarnya Eja masih remaja, karena 19 tahun kan Eja. Tapi tidak apa-apa. Jadi dari wawancara tadi Bapak saya sudah meninggalkan tempat. Banyak hal yang saya sadari, banyak hal yang berubah dari diri saya, khususnya dari SD ke SMP ke SMA. Itu banyak sekali perubahan, dari mau itu secara kognitif, sosialnya, kebiasaan-kebiasaan kecil, fisiknya sudah pasti ya, dan pesan-pesan orang tua yang disampaikan tadi akan saya ingat terus, akan saya jadikan pedoman dalam menjalani atau beraktivitas kesehari-hariannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.